Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kelvin Rianto dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Islam pada masa Khulafa al-Rasyidin. Periode Nabi dapat disebut sebagai letak dasar cita-cita keislaman dengan berbagai teladan daripadanya, sedangkan masa Khalifah Rasulullah dapat dikategorikan sebagai gerak menaik, khususnya dalam hal pembangunan kehidupan politik berdasarkan syura. Sistem pemerintahan Islam mendasarkan prinsip politik dan perundang-undangannya kepada kitab suci Al-Quran. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, fungsi sebagai Rasulullah tidak dapat digantikan oleh siapapun manusia di dunia ini, karena pemilihan fungsi tersebut adalah mutlak dari Allah SWT. Namun, fungsi beliau sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin masyarakat harus ada yang menggantikannya. Selanjutnya, pemerintahan Islam dipimpin oleh sahabat terdekatnya. Kepemimpinan dari para sahabat Rasul ini disebut periode Khulafa al-Rasyidin, para pengganti yang mendapatkan bimbingan ke jalan lurus. Meskipun hanya berlangsung 30 tahun, masa Khalifah Khulafa al-Rasyidin adalah masa yang penting dalam sejarah Islam, berhasil menyelamatkan Islam, mengkonsolidasi dan meletakkan dasar bagi keagungan umat Islam. Dengan kata lain, pemerintah Khulafa al-Rasyidin itu pada dasarnya bercorak musyawarah syura. Konsep khilafah dan problematika pemerintahan. Konsep dasar khilafah. Arti kata khilafah adalah pengganti. Ragib al-Asyafani mengartikan khilafah sebagai pengganti orang lain disebabkan gaibnya orang yang digantikan. Abu Bakar al-Afdawi menegaskan jamak kata khilafah adalah khulafa atau khilaf. Menurut Abu Ja'far Muhaz, pendapat yang pertama berdasarkan Quran surat Al-A'raf ayat 69. Sedangkan pendapat yang kedua berdasarkan Quran surat Al-An'am 165. Ahmad Hasan Firhat menegaskan bahwa jamak khulafa mempunyai arti menggantikan umat yang beriman setelah habis masanya. Adapun khalaif bermakna orang yang menggantikan umat yang dibinasakan Allah. Berdasarkan pendapat para tokoh di atas, dapat dikemukakan bahwa kata khilafah berlaku pada seluruh umat manusia yang beriman maupun yang kafir. Dengan demikian, konsep ini masih bersifat umum. Untuk memperoleh kejelasan makna khilafah dalam konteks kenegaraan, diperlukan arti dan konsep yang lebih khusus. Tugas dan fungsi khalifah. Menurut Abu Hayyan, secara umum tugas khalifah adalah menegakkan hukum secara benar dan adil. Dengan demikian, khalifah berkewajiban menciptakan masyarakat religius supaya punya hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan masyarakatnya agama, akal dan kebudayaan. Tugas khilafah sejak zaman Adam adalah menegakkan kebenaran dalam segala aspeknya. Sesuai dengan bahasan pengertian khilafah pada sebelumnya, maksud dari khilafah ini di sini adalah pengganti Rasulullah SAW. Philip K. Hitti menegaskan bahwa khalifah setelah Rasulullah berfungsi pada segala aspek kecuali fungsi spiritual. Pertanyaan ini menggambarkan adanya dikotomis fungsi pengganti. Apakah pengganti itu dikatakan khalifah Rasulullah atau khalifatullah? Persoalannya bukan pada masalah kedudukan beliau sebagai Rasul, tetapi pada kedudukan beliau sebagai kepala negara atau pemimpin masyarakat. Dengan demikian, khalifah setelah Rasulullah merupakan pengganti dalam kapasitas sebagai pemimpin umat, yakni pemimpin komunitas sosial dalam berbagai aspeknya, selain kapasitas penerima dan pembawa wahyu Allah atau risalah. Proses pembentukan khilafah. Kondisi sosial politik setelah Rasulullah wafat. Sepeninggal Rasulullah, negara Madinah tidak hanya terbatas kota Madinah. Sebagian besar wilayah Arabia telah dikuasai Islam. Philip K. Hitti menggambarkan hanya sepertiga saja wilayah Arab yang benar-benar melaksanakan ajaran Islam. Ketidakcukupan alat perhubungan, tidak terusnya cara-cara pengembangan agama merupakan sebagian faktor masih menyempitnya wilayah Islam. Di samping itu juga terbatasnya waktu. Syekh Mahmudun Nasir menyebutnya sebagai komunitas muslim yang masih bayi. Kondisi negara Madinah yang seperti itulah yang melatar belakangi pembentukan khilafah dalam Islam. Di lain pihak, Nabi tidak menunjukkan penggantinya, bahkan tidak juga membentuk semacam diwan atau formatur untuk membentuk pemerintahan dengan pemimpin yang baru. Tersebut minta perhatian pemuka waktu itu.
proses awal pemilihan khalifah. Tidak adanya pesan khusus Rasulullah tentang calon pengganti kepemimpinan negara mendorong kaum Ansar dan Muhajirin untuk secepatnya mencari penggantinya. Pertemuan kaum Ansar di Saqifah Bani Sa'idah menghasilkan kesimpulan bahwa kaum Ansar lah yang paling besar jasanya terhadap Islam. Dengan demikian, pengganti Rasul sebagai pemimpin negara adalah berasal dari kaum Ansar. Pertemuan tersebut dihadiri juga oleh Sa'ad bin Ubadah sebagai pemuka suku Khazraj. Berita pertemuan tersebut sampai pada Abu Bakar dan Umar bahwa kaum Ansar berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk memilih khalifah dari kalangan mereka. Kemudian keduanya segera menuju Saqidah. Ketika Abu Bakar berangkat ke Saqidah Bani Sa'idah bertemu dengan Abu Ubadah bin Jarrah. 3 orang inilah yang dapat dikatakan sebagai wakil dari orang Muhajirin. Selain itu, ada dari kelompok Ansar sebagai perwakilan, yakni Bashir bin Sa'ad, Asid bin Khudair, dan Salim. Terjadilah perdebatan antar kedua kelompok tersebut. Masing-masing mengemukakan kelebihannya dan pantasnya wakilnya menjadi khalifah. Kaum Muhajir mengakui bahwa mereka yang pertama kali masuk Islam sehingga pantas menjadi pemimpin. Demikian pula kaum Ansar mengemukakan argumentasinya. Umar hampir tidak bisa menguasai diri, tetapi ketika beliau akan berbicara dihentikan oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menawarkan Umar bin Khattab atau Abu Ubadah bin Jarrah untuk dipilih sebagai wakil dari kaum Muhajirin. Husain Haikal menulis bahwa Abu Bakar juga menawarkan alternatif kepemimpinan, yakni Umar dari kaum Muhajirin dan wazirnya dari kaum Ansar. Penjelasan Abu Bakar tersebut belum bisa diterima oleh kaum Ansar. Seperti kaum Muhajirin, kaum Ansar pun menerangkan kelebihan-kelebihannya. Sistem pemilihan khalifah. Al-Quran memberikan suatu dasar yang kokoh dan lestari bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral bagi kehidupan manusia. Pelaksanaan Al-Quran menjuruskan manusia kepada hal-hal yang praktis. Bimbingan Al-Quran akan mengatasi berbagai persoalan tingkah laku manusia dalam rangka menciptakan suatu kehidupan yang harmonis. Abu Bakar memangku jabatan khalifah berdasarkan pilihan yang berlangsung sangat demokratis di pertemuan Saqifah Bani Sa'idah. Memenuhi tata cara perundingan yang dikenal dunia modern ini, pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah merupakan musyawarah pertama yang diselesaikan para sahabat setelah Rasulullah wafat atau sebelum Abu Bakar memegang tampuk pemerintahan. Pertemuan itu semula diprakarsai oleh kaum Ansar dari Hajrat. Para pemuka mereka segera berkumpul di Saqifah setelah tersiarnya kabar tentang wafatnya Rasulullah. Perempuan segolongan kaum Ansar tersebut bermaksud akan melantik Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Sebenarnya Sa'ad telah dicalonkan untuk menjadi kepala suku. Sebuah mahkota sedang dipersiapkan untuk upacara pelantikan. Tetapi sebelum upacara dilangsungkan, Rasulullah telah sampai di Madinah, sehingga praktis pelantikan menjadi batal. Sebagai dikatakan Abdul Karim Al-Khatib, kaum Ansar merasa cemas akan kehilangan kehormatan yang selama ini telah diberikan Rasulullah. Dan mereka telah mendapatkan kehormatan dengan kemuliaan agama Islam. Hijrahnya Rasul kepada mereka, kota mereka dijadikan sebagai pusat dakwah dan umat serta pernyataan kecintaan Rasulullah kepada mereka. Mereka merasa khawatir akan kehilangan kehormatan itu bila orang yang menggantikan kedudukan Rasulullah berasal dari kalangan Muhajirin. Islam masa Khalifah Abu Bakar. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, status sebagai Rasulullah tidak dapat diganti oleh siapapun. Khatami al-Anbiya wal Mursalin. Tetapi kedudukan beliau yang kedua sebagai pemimpin kaum muslimin mesti segera ada gantinya. Orang itulah yang dinamakan khalifah, artinya menggantikan Nabi menjadi kepala kaum muslimin, pimpinan komunitas Islam. Dalam memberikan petunjuk ke jalan yang benar dan melestarikan hukum-hukum agama Islam, dialah yang menegakkan keadilan yang selalu berdiri di atas kebenaran. Maka setelah Nabi Muhammad SAW wafat, pemuka-pemuka Islam segera bermusyawarah untuk mencari pengganti Rasulullah SAW. Setelah terjadi perdebatan sengit antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin, akhirnya terpilihlah sahabat Abu Bakar sebagai khalifah. Artinya pengganti Rasul SAW yang kemudian disingkat menjadi khalifah atau Amirul Mukminin. Abu Bakar menerima jabatan khalifah pada saat sejarah Islam dalam keadaan krisis dan gawat.
yaitu timbulnya perpecahan, munculnya para nabi palsu, dan terjadinya berbagai pemberontakan yang mengancam eksistensi negara Islam yang masih baru. Memang pengangkatan Abu Bakar berdasarkan keputusan bersama musyawarah di Balai Sakifah Bani Sa'idah, akan tetapi menjadi sumber utama kekacauan ialah wafatnya Nabi dianggap sebagai terputusnya ikatan dengan Islam, bahkan dijadikan persepsi bahwa Islam telah berakhir. Abu Bakar bukan hanya dikatakan sebagai khalifah, namun juga sebagai penyelamat Islam dari kehancuran, karena beliau telah berhasil mengembalikan umat Islam yang bercerai-berai setelah wafatnya Rasulullah SAW. Di samping itu, beliau juga berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa letak peradaban pada masa Abu Bakar adalah masalah agama. Dalam masalah agama, penyelamat dan penegak agama Islam dari kehancuran serta perluasan wilayah melalui sistem pemerintahan kekhalifahan Islam. Akan tetapi konsep kekhalifahan di kalangan Syiah masih ditentang. Menurut Syiah, kekhalifahan adalah warisan terhadap Ali dan kerabatnya, bukan pemilihan sebagaimana terjadi pada Abu Bakar. Terlepas dari perbedaan interpretasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep kekhalifahan adalah produk budaya di bidang politik yang orisinil dan peradaban Islam. Sebab ketika itu tidak ada lembaga manapun yang memakai konsep kekhalifahan. Menurut Fahrudin, Abu Bakar terpilih untuk memimpin kaum muslimin setelah Rasulullah disebabkan beberapa hal: dekat dengan Rasulullah baik dari ilmunya maupun persahabatannya, sahabat yang sangat dipercaya oleh Rasulullah, dipercaya oleh rakyat, sehingga beliau mendapat gelar As-Siddiq, orang yang sangat dipercaya. Dan selanjutnya, sistem politik Islam masa Khalifah Abu Bakar. Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Nabi, sebagaimana dijelaskan pada peristiwa Sakifah Bani Sa'idah, merupakan bukti bahwa Abu Bakar menjadi khalifah bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi hasil dari musyawarah mufakat umat Islam. Dengan terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah, maka mulailah beliau menjalankan kekhalifahannya, baik sebagai pemimpin umat maupun sebagai pemimpin pemerintahan. Adapun sistem politik pada masa Abu Bakar bersifat sentral. Jadi, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Meskipun demikian, dalam memutuskan suatu masalah, Abu Bakar selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Pengembangan Islam sebagai kekuatan politik. Periode kekhalifahan Umar tidak diharapkan lagi merupakan abad emas Islam dalam segala zaman. Ia adalah pendiri sesungguhnya dari sistem politik Islam. Ia melaksanakan hukum-hukum ilahiyah syariat sebagai kode kitab undang-undang suatu masyarakat Islam yang baru dibentuk. Maka tidak heran jika ada yang mengatakan bahwa beliaulah pendiri daulah Islamiyah, tanpa mengabaikan jasa-jasa khalifah sebelumnya. Banyak metode yang digunakan Umar dalam melakukan perluasan wilayah, sehingga musuh mau menerima Islam karena perlakuan adil kaum muslim. Disitulah letak kekuatan politik terjadi. Lembaga perpajakan. Ketika wilayah kekuasaan Islam telah meliputi wilayah Persia, Irak dan Syria, serta Mesir, sudah tentu yang menjadi persoalan adalah pembiayaan, baik yang menyangkut biaya rutin pemerintah maupun biaya tentara yang terus berjuang menyebarkan Islam ke wilayah tetangga. Sebenarnya konsep perpajakan secara dasar berawal dari keinginan Umar untuk mengatur kekayaan untuk kepentingan rakyat. Kemudian secara teknis beliau banyak memperoleh masukan dari orang bekas kerajaan Persia, sebab ketika itu Raja Persia telah mengenal konsep perpajakan yang disebut sijil, yaitu daftar seluruh pendapatan dan pengeluaran diserahkan dengan teliti kepada negara. Islam masa Daulat Bani Umayyah. Bani Umayyah atau kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur al-Rasyidin yang memerintah dari 661 Hijriah sampai 750 Masehi di Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari 756 Masehi sampai 1031 Masehi di Cordoba, Spanyol. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdul Ash-Shams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, atau kadangkala disebut juga dengan
Muawiyah I. Dan masa keemasan. Di masa kekhalifahan Bani Umayyah hanya berumur 90 tahun, yaitu dimulai pada masa kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, dan kemudian orang-orang Madinah membaiat Hasan bin Ali, namun Hasan bin Ali menyerahkan jabatan kekhalifahan ini kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dalam rangka mendamaikan kaum muslimin yang pada masa itu sedang dilanda bermacam fitnah yang dimulai sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, pertempuran Siffin, perang Jamal, dan pengkhianatan dari orang-orang Khawarij dan Syiah. Dan terakhir terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Dan langsung saja ke masa kemunduran. Sepeninggal Umar bin Abdul Aziz, kekuasaan Bani Umayyah dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik 720 sampai 724 Masehi. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam ketentraman dan kedamaian pada masa itu berubah menjadi kacau dengan latar belakang dan kepentingan etnis politis. Masyarakat menyatakan konfrontasi terhadap pemerintah Yazid bin Abdul Malik, cenderung kepada kemewahan dan kurang memperhatikan kehidupan rakyat. Kerusuhan terus berlanjut hingga masa pemerintahan khalifah berikutnya, Hisham bin Abdul Malik 724 sampai 743 Masehi. Bahkan pada masa ini muncul satu kekuatan baru, kemudian hari menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Bani Umayyah. Kekuatan itu berasal dari kalangan Bani Hashim yang didukung oleh golongan Mawali. Walaupun sebenarnya Hisham bin Abdul Malik adalah seorang khalifah yang kuat dan terampil, akan tetapi karena gerakan oposisi ini semakin kuat sehingga tidak berhasil dipadamkannya. Selanjutnya Bani Umayyah di Andalus. Al-Andalus atau kawasan Spanyol dan Portugis sekarang mulai ditaklukkan oleh umat Islam pada zaman Khalifah Bani Umayyah Al-Walid bin Abdul Malik 705 sampai 715 Masehi, di mana tentara Islam yang sebelumnya telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Dalam proses penaklukan ini dimulai dengan kemenangan pertama yang dicapai oleh Tariq bin Ziyad, membuat jalan untuk penaklukan wilayah yang lebih luas lagi. Kemudian pasukan Islam di bawah pimpinan Musa bin Nusair juga berhasil menaklukkan Sidonia, Carmona, Seville, dan Merida, serta mengalahkan penguasa kerajaan Goth, Theodomir di Orihuela. Ia bergabung dengan Tariq di Toledo. Selanjutnya keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utaranya, mulai dari Zaragoza sampai Navarre. Pada masa penaklukan Spanyol oleh orang-orang Islam, kondisi sosial, politik, dan ekonomi negeri ini berada dalam keadaan menyedihkan. Secara politik, wilayah Spanyol terkoyak-koyak dan terbagi ke dalam beberapa negara kecil. Bersamaan dengan itu, penguasa Goth bersikap tidak toleran terhadap aliran agama yang dianut oleh penguasa, yaitu aliran monofisik, apalagi terhadap penganut agama lain, Yahudi. Penganut agama Yahudi yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Spanyol dipaksa dibaptis menurut agama Kristen dan tidak bersedia disiksa serta dibunuh secara brutal. Buruknya kondisi sosial, ekonomi, dan keagamaan tersebut terutama disebabkan oleh keadaan politik yang kacau. Kondisi terburuk terjadi pada masa pemerintahan Raja Roderick, Raja Goth terakhir yang dilakukan pasukan muslimin. Dan selanjutnya kronologi Bani Umayyah. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Ada 13 kronologi Bani Umayyah. Pertama ada 691 Masehi, Muawiyah menjadi khalifah dan mendirikan Bani Umayyah. Dan kedua 610 Masehi, perluasan ke Afrika Utara, penaklukan Kabul. 677 Masehi, penaklukan Samarkand dan Tirmiz, serangan ke Konstantinopel. Yang keempat ada kematian Muawiyah, Yazid I naik tahta, peristiwa pembunuhan Husain, dan dilanjutkan ke kekhalifahan utama di Damaskus. Ini ada 15 kekhalifahan utama di Damaskus. Yang pertama ada Muawiyah I bin Abu Sufyan. Ini dari 41 sampai 61 Hijriah atau 661 sampai 680 Masehi. Yang kedua ada Yazid I bin Muawiyah.
dari 61 sampai 64 Hijriah atau 680 sampai 683 Masehi. Yang ketiga Muawiyah bin Yazid dari 64 sampai 65 Hijriah atau 683 sampai 684 Masehi. Dan lanjut keamiran di Cordoba. Ini ada 6. Yang pertama ada Abdurrahman 756 sampai 788. Kedua Hisham 788 sampai 796. Al-Hakam 1796 sampai 822. Yang terakhir Kekhalifan di Cordoba. Abdurrahman 3 929 dan 961. Al-Hakam 2 961 sampai 976. Hisham 2 976 sampai 1008. Muhammad 2 1008 sampai 1009. Sulaiman, Hisham dan Sulaiman dikembalikan. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan pengucapan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.